Bab 007. Kendra menyodorkan beberapa berkas yang harus ditandatangani oleh Vira sebagai saksi. Vira terlihat ragu dengan apa yang akan dilakukannya. Apa keuntungan yang aku dapatkan? Viana terkejut kemudian menatap Kendra. Dia tidak menyangka kalau Vira yang baru saja menangis dan meminta maaf padanya meminta keuntungan dari perceraiannya dengan Kevin. Kendra tersenyum sinis kepada Vira. Apa yang kamu inginkan? Viana langsung memotong pembicaraan mereka, bukankah kalau aku bercerai dengannya kamu bisa menjadi istri sahnya? Dan kalian tidak perlu menyembunyikan status kalian. Hahaha, apa kamu pikir sekarang aku menginginkan Kevin menikahiku? Viana sangat terkejut, sejak dulu bahkan saat pertama kita berhubungan, aku sudah memintanya untuk menceraikanmu. Tapi apa hasilnya? Dia selalu membanding-bandingkan aku denganmu. Dan tentu saja di matanya kamulah wanita terbaik itu. Viana semakin terkejut dengan kata-kata Vira, tidak mungkin, dia telah mengkhianatiku. Bagaimana mungkin dia mengatakan demikian? Apa kamu pikir aku ingin selamanya menjadi wanita simpanannya? Aku ingin hidup normal, sering aku memintanya untuk menceraikanmu, tapi selalu gagal. Dia memberikan satu syarat kepadaku jika aku ingin dinikahi olehnya. Apa syarat itu? Viana penasaran. Hamil, dia bilang kamu perempuan men **L. Dia menginginkan anak dariku. Tapi sekian lama kami berhubungan, bahkan kami melakukan lebih dari 1 kali dalam sehari, aku tak kunjung hamil. Itu adalah satu-satunya kelebihan yang aku dapatkan jika dibandingkan denganmu. Aku sudah memeriksakan diriku ke dokter kandungan juga mengkonsumsi obat penyubur, tapi nihil. Aku rasa, Kevin lah yang tidak bisa memproduksi keturunan. Viana mulai bergetar mendengar penjelasan yang begitu panjang dari Vira. Apa itu artinya aku akan terjebak dalam situasi ini selamanya? Viana menangis. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jika kita bisa mengirimkan gugatan cerai kepada Kevin, kenapa kita tidak melakukan itu? Aku tidak peduli apapun resikonya. Kendra memegang tangan Viana mencoba untuk menenangkan Viana. Kalian tidak akan mendapat resiko apapun. Sebagai permintaan maaf aku akan tanda tangan berkas ini. Vira mengambil kertas dan menandatangani berkas tersebut. Terima kasih Vira. Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku yang seharusnya berterima kasih karena aku sudah sangat menyakitimu. Vira menatap Viana. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku Viana. Benar yang dikatakan Kevin, kamu sangat baik. Kamu tidak pantas untuk dibandingkan dengan aku. Maafkan aku, Vira menundukkan kepalanya. Aku sudah memaafkanmu. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Viana tersenyum kepada Vira. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa menghubungiku. Aku duluan. Sudah ada yang menjemputku di depan. Ponsel Vira berdering kemudian dia pergi meninggalkan Viana dan Kendra. Mereka menatap kepergian Vira, namun betapa terkejutnya mereka. Vira dijemput oleh seorang pria yang ternyata bukan Kevin. Nampak laki-laki itu mencium pipi Vira dan masuk ke dalam mobil. Apa Vira bisa dipercaya? Viana menatap Kendra. Entahlah, yang pasti sekarang kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nanti kita akan membuat janji dengan Gio. Viana menganggukkan kepalanya. Mau makan di sini sekalian? Tidak Kak, sudah lama sekali aku tidak memasak. Aku ingin memasak hari ini. Baiklah ayo kita pulang. Kendra membayar semua tagihan kemudian menyusul Viana yang sudah berada di luar kafe. Setelah sampai apartemen, mereka dikejutkan dengan kehadiran Kevin di depan apartemen. Kevin melihat kedatangan Kendra dan Viana kemudian mendekat. Viana terlihat menegang saat Kevin mendekatinya. Jadi kamu lebih memilih dengan laki-laki brengsek ini. Kevin menunjuk Kendra. Aku lagi pengen sendiri Kak, jadi please jangan ganggu aku. Viana hendak meninggalkan Kevin, namun Kevin menarik tangan Viana dan mencium bibirnya dengan sangat kasar. Kendra terkejut melihat apa yang terjadi. Namun tiba-tiba Viana mendorong tubuh Kevin kemudian menamparkan pipi Kevin, jangan pernah sentuh aku dengan tangan kotormu itu.
Aku tidak suka apa yang sudah dipakai orang lain kemudian kamu berikan lagi padaku. Fiona berlari meninggalkan Kevin sambil menangis. Kendra menarik kerah baju Kevin, jangan pernah menyakitinya lagi, saat ini gue nggak bisa apa-apa. Tapi setelah surat gugatan cerai sampai di pengadilan, gue bakalan habisin lo. Kevin kembali menarik kerah baju Kendra, apa maksud lo? Fiona nggak mungkin melakukan itu, jangan pernah menghasut Fiona untuk melakukan apa yang pengen lo lakukan. Hahaha, gue cuma bantu dia mewujudkan apa yang dia inginkan. Gue cuma membantu dia untuk melancarkan rencananya. Kendra menekan kata-kata terakhirnya kemudian pergi meninggalkan Kevin. Brengsek lo Ken, gue bakalan kasih perhitungan sama lo. Kendra mengetuk pintu apartemen dan Fiona membukanya. Maaf kak, Fiona mempersilahkan Kendra masuk. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja kak, tapi... Kenapa? Kendra menatap Fiona. Aku benar-benar terngiang kata-kata Vira. Kak Zino tidak akan tinggal diam. Dia akan melakukan berbagai cara untuk menyerang kita. Aku tidak bisa berjanji kalau Kevin tidak akan melakukan itu, tapi aku bisa berjanji kalau dia tidak akan bisa menyakitimu lagi, apalagi melakukan hal seperti tadi. Fiona tertunduk, aku tidak ingin melibatkan Kak Kendra ke dalam masalahku. Aku tidak ingin gara-gara masalahku, Kak Kendra justru berada dalam masalah, Fiona meneteskan air matanya. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu sendirian. Aku mohon, izinkan aku untuk membantumu keluar dari masalah ini, Kendra menatap Fiona. Fiona hanya menganggukkan kepalanya, terima kasih kak, aku benar-benar tidak tahu lagi bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu, Fiona semakin terisak. Sudah jangan terlalu dipikirkan, aku benar-benar ikhlas membantumu. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu lagi ya, Fiona menganggukkan kepalanya. Aku akan pesankan makanan untukmu, dan setelah itu kamu harus beristirahat. Aku akan menemuimu lagi besok. Baik kak, terima kasih. Kendra pergi meninggalkan Fiona. Fiona merasa gelisah, dia benar-benar tidak ingin Kevin menyakiti siapapun apalagi setelah mendengarkan penjelasan Vira bahwa kemungkinan Kevin tidak bisa mendapatkan keturunan. Bagaimana ini? Apa meninggalkannya adalah keputusan yang tepat? Jika aku meninggalkannya dia akan menyakiti banyak orang, namun jika sebaliknya dia akan terus mengurungku dalam dunianya, Fiona kembali menangis hingga bel apartemen berbunyi. Fiona mengintip dan ternyata seorang kurir yang mengantarkan makanan. Cepat sekali Kak Kendra memesankan makanan, Fiona pun memakan makanannya dengan sangat lahap karena perutnya sudah sangat lapar. Setelah makanan habis dia membersihkannya dan duduk di atas sofa sambil menonton TV, tiba-tiba panggilan masuk melalui ponselnya. Kenapa Kak? Aku sedang di tempat makan, tapi lupa menanyakan kamu mau pesan apa. Fiona terkejut ketika mendengar pertanyaan Kendra, dia hanya menutup mulutnya. Halo, Fiona kamu baik-baik saja. Ah iya kak, aku sepertinya akan langsung istirahat, aku sangat lelah hari ini. Terima kasih ya kak, Fiona menutup panggilannya kemudian mengecek kembali resi makanan yang tadi dikirimnya. Dia takut kurir itu salah mengirimkan makanan. Namun dia semakin terkejut saat melihat nama pemesan, di sana tertulis nama Kevin. Makanan kesukaan Fiona yang dulu selalu menjadi makanan wajib saat mereka pergi berkencan. Fiona mengingat semua kenangan manis saat dia bersama Kevin. Walaupun awalnya mereka dijodohkan, tetapi setelah adanya pertemuan mereka mulai merasa nyaman satu sama lain. Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Fiona kembali menangis. Keesokan harinya Kevin mendatangi kantor dengan keadaan yang sedikit acak-acakan. Vira langsung menghampirinya kemudian mengajaknya ke ruang direktur, kenapa kamu seperti ini? Apa semalam kamu tidak tidur? Berhenti menghabiskan waktu dengan berminum, ingat kamu akan menjadi seorang ayah, Vira meletakkan tangan Kevin di atas perutnya. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Apa kamu sudah menceraikan istrimu? Kevin langsung mengalihkan pandangannya. Kenapa? Bukankah aku sudah memberikan apa yang kamu inginkan?
Kenapa kamu masih tidak mengabulkan keinginanku? Tidak semudah itu Vira, beri aku waktu. Aku benar-benar tidak bisa membuat keputusan secepat itu. Tapi bagaimana denganku? Aku sudah memberikan masa depanku untukmu. Bahkan aku hamil. Apa yang akan terjadi saat orang lain mengetahui aku hamil tanpa suami? Vira menangis. Baiklah, beri aku waktu 1 minggu. Aku akan menyelesaikan semuanya. Vira memeluk tubuh Kevin, dan Kevin membalas pelukannya. Sementara di apartemen Viana masih sangat bingung dengan sikap Kevin. Dia merasa Kevin sudah mempermainkan perasaannya. Maafkan aku ayah, aku tidak bisa mengikuti permintaanmu untuk tetap berada di sampingnya. Viana menangis kembali. Viana mendengar suara panggilan di ponselnya, dilihat ternyata panggilan dari Vira, halo. Aku sudah menjalankan rencanaku, dia berjanji dalam waktu 1 minggu dia akan menyelesaikan semuanya, ada perasaan senang namun sesak di dadanya lebih kuat. Viana meneteskan air matanya, dia bingung dengan perasaannya sendiri. Tidak mudah untuk berada di samping Kevin selama 2 tahun ini. Banyak sekali kenangan indah di antara mereka. Ini semua bukan sepenuhnya kesalahan Kevin, Viana yang merasa terpuruk karena kepergian ayahnya yang merupakan satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki pergi meninggalkan dia selamanya. Viana seringkali menolak ketika Kevin mengajaknya berlibur, padahal sebelumnya mereka sudah memutuskan untuk pergi berlibur setiap 1 bulan sekali. Bahkan Viana sering menolak pergi untuk menghadiri pesta perusahaan. Viana pergi menemui Kendra, dia memasuki perusahaan luas nan megah tersebut. Tanpa banyak perdebatan Viana sudah berada di ruangan Kendra. Vira menelponku dan dia berkata kalau Kak Zino akan membereskan semuanya dalam waktu 1 minggu. Baguslah. Kalau dalam waktu 1 minggu dia masih belum mengajukan gugatan perceraian, maka kita akan melakukan rencana kita, Viana menganggukkan kepalanya. Aku harap dia tidak mempersulitku lagi. Setelah semuanya selesai, dia tidak akan berani mengganggumu lagi, Kendra menatap Viana. Kevin nampak frustasi di ruangannya, dia telah berselingkuh dan sangat membenci Viana karena tidak bisa memberinya keturunan. Tetapi kenapa setelah mengetahui Vira hamil dan Viana meninggalkannya dia merasa hampa? Seharusnya dia merasa senang karena dengan begitu akan mempermudah dalam menggugat Viana. Kenapa aku sangat kehilangan dia padahal aku sangat membencinya? Kevin menelpon pengacaranya untuk membuat surat gugatan perceraian kepada Viana. Semua berjalan lancar karena penjelasan dari Kevin yang sangat jelas. Kevin menjelaskan bahwa Viana tidak bisa memberinya keturunan kemudian saat ini dia pergi meninggalkan rumah. Hari ini juga pengacara dari Kevin akan memberikan surat gugatan cerai tersebut ke pengadilan agama. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi pengadilan agama akan mengabulkan gugatan mutuan. Lebih cepat maka akan lebih baik, pengacara yang bernama Nico tersebut pergi meninggalkan ruangan Kevin kemudian disusul dengan kedatangan Vira ke ruangannya. Vira memasuki ruangan Kevin, jadi bagaimana tanggapan pengacara itu? Prosesnya akan memakan waktu 2-3 hari. Vira langsung memeluk Kevin, terima kasih sayang, aku sangat bahagia. Aku juga bahagia saat kamu dan bayi kita bahagia. Mendengar kata bayi membuat Vira menjadi gelisah. Namun tiba-tiba Vira merasakan perutnya menegang kemudian mual menyertainya. Vira berlari ke kamar mandi yang terletak di dalam ruangan Kevin. Vira mulai memuntahkan semua isi perutnya. Vira benar-benar kehilangan tenaganya, dia berjalan dengan sangat gontai. Apa yang terjadi? Tidak tahu, tiba-tiba aku merasa mual. Isi perutku keluar semuanya, Vira terlihat sangat pucat. Aku pernah baca, tanda-tanda hamil memang seperti itu. Itu mungkin karena kamu hamil sayang, Kevin mengecup kening Vira, namun Vira terlihat semakin tegang. Pikirannya melayang kemudian dia kehilangan kesadarannya. Saat terbangun, Vira sudah berada di ruangan rumah sakit yang bisa diyakini bahwa ruangan yang ditempatinya adalah ruangan rumah sakit kelas VVIP. Vira melihat sekitar, tidak ada siapapun di sana. Vira hendak meninggalkan ruangan tersebut namun tangannya terhubung dengan alat infus.
Kamu mau kemana? Kevin memasuki ruangan dan terlihat panik saat melihat Vira hendak menuruni ranjang tempat tidurnya. Aku kenapa ada di sini? Kamu tadi pingsan, jadi lebih baik kamu istirahat saja dulu. Aku sudah tidak apa-apa, mungkin aku kelelahan. Bagaimana mungkin? Bayi kita tidak boleh kelelahan. Jadi beristirahatlah. Kevin menidurkan badan Vira. Apa? Adot aku hamil. Iya? Bukankah kamu sudah mengetahuinya sejak minggu lalu? Adot aku belum pernah periksa ke rumah sakit, jadi aku masih belum percaya. Dan sekarang kamu harus percaya, istirahatlah, Kevin mengecup kening Vira. Vira masih kebingungan. Sore hari dokter kandungan bernama Mila memasuki ruangan Vira. Dia memeriksa kandungan Vira. Kandungannya baik, bayi ini juga sehat. Sekarang sudah memasuki usia 5 minggu. Anda mungkin akan banyak mengalami gejala-gejala orang hamil pada umumnya. Jadi perbanyak istirahat, jangan sampai stres dan makan makanan bergizi. Dokter Mila meresepkan beberapa obat untuknya. Obat ini tidak akan menghilangkan gejala tersebut, tapi bisa mengurangi. Sekali lagi selamat nyonya, Dokter Mila meninggalkan Vira dan Kevin di ruangannya. Dokter Mila hanya mengetahui bahwa Vira adalah sekretarisnya, ya rumah sakit ini salah satu kekayaan milik Kevin. Semua orang tahu bahwa Viana lah istri dari Kevin. Kabar hamilnya Vira tembus kepada Viana. Ada perasaan sakit yang menusuk di hatinya. Viana meneteskan air matanya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia bilang Kevin tidak mungkin mendapatkan keturunan? Viana merasakan sesak di dadanya. Viana berusaha menghubungi nomor Vira namun nomornya selalu tidak aktif. Dia berniat untuk memastikan berita tersebut. Mungkin saja Vira berniat untuk menjebak Kevin, tapi bagaimana mungkin sahabatnya Kinar akan berbohong? Kinar adalah salah satu karyawan yang bekerja di Z Hospital. Dia merasa heran saat Kevin datang membawa seorang wanita dan wanita itu bukanlah sahabatnya, Viana. Kinar semakin terkejut saat mengetahui wanita bernama Vira itu sedang hamil muda. Kinar merasa ada yang tidak beres, maka dari itu dia menghubungi Viana untuk memastikan hubungannya dengan Kevin baik-baik saja. Namun bukannya mendapat penjelasan yang diinginkan, Kinar malah mendapat kabar buruk dari Viana bahwa anak yang dikandung Vira adalah anak dari Kevin. Kevin pergi meninggalkan Vira ketika dia sedang beristirahat. Dia memberikan peringatan kepada dokter dan perawat Z Hospital untuk merawat Vira dengan baik. Semua dokter dan perawat kebingungan karena sikap Kevin Inak mengistimewakan Vira. Beberapa perawat berbisik, Pak Kevin baik sekali ya, pada sekretarisnya saja dia begitu perhatian. Kalau aku jadi Bu Viana, aku pasti akan cemburu ketika Pak Kevin memperlakukan sekretarisnya seperti itu. Apalagi aku dengar Bu Viana belum hamil. Apa jangan-jangan Pak Kevin ayah dari bayi yang dikandung oleh sekretarisnya itu? Seperti di novel-novel itu. Kinar yang mendengar itu hanya menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Pak Kevin orang yang baik, apalagi dia selalu bersikap romantis apabila sedang bersama istrinya. Tapi Bu Viana sudah lama tidak diajak ke publik oleh Pak Kevin. Benar juga ya. Kinar angkat bicara, mau sampai mana kalian bergosip? Apa sampai Pak Kevin memecat kalian? Perawat tersebut langsung membubarkan diri, mereka sangat tahu bagaimana konsekuensi apabila terlihat menggosipkan atasan mereka. Kinar merasa kasihan kepada sahabatnya, bagaimana mungkin suami yang dicintainya berselingkuh dengan sekretarisnya. Viana menemui Kendra di ruangan privasi pada sebuah restoran dan menceritakan semuanya. Raut wajah Viana sangat sulit ditebak, ada perasaan bahagia namun juga kecewa. Tapi Kendra tahu betul bagaimana perasaan Viana sebenarnya. Ada perasaan sakit ketika melihat raut wajah kecewa pada Viana. Kendra mendengarkan semuanya walaupun dia sendiri sudah mengetahui berita tersebut dari orang suruhannya. Itu akan menguntungkan bagiku kan Kak? Viana menatap Kendra dengan senyumnya namun sangat jelas ada perasaan kecewa pada pancaran matanya. Menangislah jika itu bisa membuatmu tenang. Tiba-tiba Viana memeluk Kendra dan menangis sejadi-jadinya. Dia suamiku Kak,
Kenapa perempuan itu yang hamil? Kenapa harus dia yang hamil? Apa benar aku adalah perempuan Met Asteris L? Kenapa harus seperti ini kak? Vira menangis terus dalam pelukan Kendra. Itu membuat Kendra sangat sakit. Kendra berniat untuk menyelidiki semuanya. Kendra menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Dia benar-benar tidak ingin Viana merasa disakiti lagi.